ada 3 hal memalukan atau kekurangan yang terjadi sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Salah satunya itu adalah kita bisa melihatnya di final Proliga tahun 2025 pada hari Minggu kemarin ketika Jakarta Bhayangkara Presisi menghadapi Jakarta Lavani di Gor Amongrogo. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, Proliga 2025 sudah selesai dan kita sama-sama sudah tahu siapa juaranya. Di sektor putra yang menjadi juara Proliga adalah Jakarta Bhayangkara Presisi setelah mengalahkan Jakarta Lavani. Sedangkan untuk di sektor putri yang menjadi juara Proliga adalah Jakarta Pertamina Indoro setelah menghentikan perlawanan dari Jakarta Pop Sivo Poluan. Karena Proliga 2025 sudah selesai, saatnya kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan turnamen voli atau liga voli tertinggi di Indonesia itu. Ada banyak kelebihan yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Proliga 2025 ini dan kita harus berpikir fair atau harus bersikap adil. Salah satunya adalah tidak adanya keributan atau chaos yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Proliga 2025 ini. Selain itu juga penyelenggaraan Proliga tahun ini berjalan tepat waktu karena finalnya itu diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh PBVSI. Meskipun di tengah jalan itu ada perubahan jadwal terutama di Solo dan juga di seri Semarang. Tapi kita juga harus mengakui bahwa memang masih ada beberapa kelemahan, ada beberapa kekurangan dari PBVSI ketika menyelenggarakan Proliga tahun 2025 ini. Dan menurut saya secara garis besar, ada 3 hal memalukan atau kekurangan yang terjadi sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Salah satunya itu adalah kita bisa melihatnya di final Proliga tahun 2025 pada hari Minggu kemarin ketika Jakarta Bhayangkara Presisi menghadapi Jakarta Lavani di Gor Amongrogo. Saat itu ternyata jumlah penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan itu melebihi batas dan terlihat bahwa situasi atau kapasitas dari Gor Amongrogo itu overload sehingga ada beberapa volley-mania, para penggemar volley Indonesia, para penonton yang akhirnya harus naik di atas tribun dan tentu saja ini merupakan sebuah hal yang sangat berbahaya karena apa? Amit-amit kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tentu saja akan membahayakan dari para volley-mania yang nekat untuk naik ke atas tribun karena apa? Memang harus diakui di tribun itu memang sudah penuh, sudah full, sudah ya overload lah ya sehingga beberapa penonton, beberapa volley-mania itu harus naik ke atas tribun. Sebenarnya situasi itu juga sudah terjadi ketika seri di Solo kemarin. Jadi saat itu ada beberapa volley-mania yang menumpahkan unek-uneknya, menumpahkan kekesalannya di media sosial karena apa? Saat itu terjadi overload juga di pertandingan yang diselenggarakan di seri Solo, tapi ternyata lagi-lagi PBVSI tidak bisa mengantisipasi kejadian itu dan hal itu atau peristiwa overload itu kembali terulang di partai final di Gor Amongrogo di Yogyakarta. Tentu saja sekali lagi kita sangat berharap agar PBVSI ayolah berubah, ayolah bersikap lebih baik lagi karena apa? Proliga ini kan liga paling tinggi di Indonesia, di volley Indonesia sehingga tentu saja penyelenggaraannya itu juga harus lebih baik lagi, harus presisi lagi, harus lebih tertib lagi sehingga tidak hanya nama PBVSI yang akan baik, tapi juga para volley-mania itu juga akan merasa sangat puas. Kejadian memalukan kedua yang terjadi itu adalah ketika penyerahan atau awarding ceremony. Salah satu yang akan saya soroti itu adalah dari tampilan ketika para pemain itu naik ke atas panggung. Karena apa? Ya kita sama-sama melihat lah ya bahwa panggung yang digunakan atau stage atau panggung yang digunakan itu memang quote and quote seolah ya ala kadarnya dan tidak mencerminkan bahwa ini merupakan awarding ceremony atau penyerahan piala dari sebuah turnamen yang levelnya atau kastanya itu adalah paling tinggi di Indonesia. Banyak volley-mania yang mengkritik PBVSI kenapa kok desain dari panggung itu terlihat ala kadarnya, terlihat begitu-begitu aja dan tidak ada sesuatu yang istimewa. Bahkan banyak volley-mania atau beberapa volley-mania itu menyebut bahwa
panggung yang digunakan sebagai tempat untuk awarding ceremony di final Proliga 2025 ini seperti gapura, bahkan ya lebih baik lagi adalah panggung untuk sound horeg. Karena apa? Kita bisa melihatnya di belakang itu adalah lampu-lampu yang flip-flop atau kelap-kelip, dan ya seharusnya PBVSI membuat panggung yang jauh lebih istimewa lagi, jauh lebih baik lagi, dan jauh lebih memorable lagi sebagai bagian dari penghargaan mereka kepada para atlet, kepada para pemain voli yang sudah bertanding di sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Tentu saja para pemain itu akan merasa sangat terhargai, akan merasa sangat diapresiasi ketika panggung yang dibuat oleh PBVSI atau disediakan oleh penyelenggara Proliga itu kualitasnya sangat istimewa, sangat memorable, dan ya jauh lebih baik lagi lah. Selain itu, juga dari sisi piala, banyak volley-mania yang menumpahkan ke unek-uneknya karena mereka menyebut bahwa piala untuk Proliga tahun 2025 ini seperti piala Ciki karena terlalu kecil, dan mereka salah satu dari volley-mania itu menyoroti bahwa Kelsey Robinson Cook yang merupakan pemain timnas Amerika Serikat mungkin akan merasa malu ketika memegang atau mendapatkan piala yang bentuknya itu kecil. Perlu digarisbawahi juga bahwa kemarin Kelsey Robinson Cook itu ketika mendapatkan atau menerima penghargaan itu juga hanya mengenakan sandal jepit di atas panggung, dan tentu saja mungkin ya ini merupakan koreksi atau kritik bagi Proliga atau bagi PBVSI agar nantinya itu bisa membuat regulasi atau peraturan tentang dress atau pakaian yang harus digunakan oleh pemain ketika naik ke atas panggung dalam acara awarding ceremony. Kejadian ketiga yang menurut saya juga memalukan adalah ketika awarding ceremony di partai final setelah pertandingan final antara Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Jakarta Lavani kemarin. Jadi saat itu memang para pemain dari Jakarta Bhayangkara Presisi itu sedang merayakan gelar juara yang mereka dapatkan. Tapi ternyata ada BOD atau Board of Director atau juga orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung ke dalam tim dari Jakarta Bhayangkara Presisi yang ikut serta untuk berfoto beramai-ramai dengan piala Proliga tahun 2025 ini. Padahal mungkin seharusnya mereka harus menyadari bahwa gelar juara itu merupakan pesta atau merupakan buah dari kerja keras atau perjuangan yang dilakukan oleh pemain, oleh asisten pelatih, oleh pelatih, dan juga oleh staf yang ada di Jakarta Bhayangkara Presisi, sehingga mungkin mereka itu harusnya lebih legowo atau lebih ikhlas atau lebih sabar untuk memberikan waktu atau memberikan ya momen kepada para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi untuk berfoto atau untuk merayakan gelar juara yang mereka dapatkan di atas panggung terlebih dahulu. Nah, nanti ketika para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi seperti Nizar Zulfikar, kemudian Alvin Daniel, kemudian Agil Angga, kemudian Randy Tamamilang, Farhan Halim, dan kawan-kawan, itu sudah selesai melakukan selebrasi, mungkin orang-orang yang tidak terlibat di dalam tim secara langsung itu bisa untuk ya merayakan juga atau berfoto-foto dengan piala atau dengan trofi juara Proliga tahun 2025 ini. Sekali lagi, ya memang kalau ada pejabat yang foto-foto dengan atlet itu memang ya budaya kita lah ya, dan sudah bukan rahasia lagi, tapi kita berharap lah ya bahwa yang berjuang itu kan atlet, asisten pelatih, kemudian pelatih, dan staf kepelatihan atau staf teknis yang ada di tim itu, sehingga mereka sebenarnya ya didahulukanlah untuk merayakan atau untuk berselebrasi atas perjuangan berdarah-darah yang sudah mereka lakukan. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang ya 3 kekurangan yang tadi saya sebutkan? Silakan teman-teman untuk menambahkannya kalau merasa ada kekurangan lain di Proliga 2025 ini. Jangan lupa ya, doakan Timnas Voli Indonesia agar tidak hanya juara SEA Games, tapi juga berprestasi atau berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.